Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahman Hakim. Saya guru seni budaya dan saya mengajar kelas 8. Nah, sebelum saya menyampaikan materi untuk seni tari kelas 8, saya akan menyampaikan untuk kompetensi dasar selama 1 semester. Untuk yang pertama, kompetensi dasar 3.1, memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Nah, lalu setelah itu 4.1, memeragakan keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Nah, itu adalah KD untuk setengah semester. Lalu dilanjutkan KD 3.2, keunikan gerak tari tradisional. Nah, sebelum ke keunikannya, di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian seni tari, apa saja macam-macam seni tari, level apa yang digunakan, serta pola lantai. Nah, masih ingat tentang pelajaran tersebut? Mari kita ulas dulu sebentar. Yang pertama, pengertian seni tari. Yang terkenal adalah pengertian menurut ahli tari, yaitu Sudarsono. Nah, menurut Sudarsono ini, tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. Jadi dalam tari tersebut ada beberapa macam ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam tarian. Misalnya ekspresi-ekspresi sedih, marah, kecewa, atau gembira. Tari itu dibagi dalam beberapa macam, tapi yang kita bahas hanya pengertian dan macam-macamnya tari tradisional. Nah, untuk tari tradisional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tari tradisional klasik. Yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Yang ketiga, tari kreasi baru. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah tari tradisional klasik. Apa itu tari tradisional klasik? Tari tradisional klasik adalah tari yang berkembang di kalangan bangsawan, biasanya terdapat di kerajaan-kerajaan. Nah, tarian ini sudah mengalami kristalisasi yang sangat tinggi dan sudah dipatenkan seperti itu. Jadi tidak bisa pakemnya atau dasar-dasarnya itu diubah, tidak bisa. Nah, contohnya tari dari Yogyakarta apa saja? Ada tari bedoyo, ada tari serimpi. Untuk tarian putra ada tari Klonorojo. Nah, biasanya dipentaskan di keraton seperti itu. Nah, sudah paham mengenai tari tradisional klasik? Nah, sekarang kita pelajari tentang macam tari yang kedua, yaitu tari tradisional kerakyatan. Nah, apa itu tari tradisional kerakyatan? Tari tradisional kerakyatan adalah tari yang berkembang di kalangan masyarakat. Nah, biasanya tari tradisional kerakyatan ini tidak ada batas antara para penari serta para penonton. Contohnya tari kuda lumping dari Jawa Tengah, tari tayub juga. Nah, biasanya para penonton ditarik untuk menari bersama. Nah, itu namanya tari kerakyatan. Atau ciri-ciri yang lain dipentaskan di arena terbuka, seperti di lapangan, di hajatan, seperti itu ya. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini merupakan perkembangan dari 2 tari sebelumnya, yaitu tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Pengertiannya, tari kreasi baru adalah tari tradisional klasik atau tari tradisional kerakyatan yang diaransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Contoh tari tradisional kreasi baru adalah tari merak dari Jawa Barat, tari muri dari Sumbawa, tari rarangigel dari Yogyakarta, tari kupu-kupu dari Bali, tari manipuren dari Jawa Tengah, dan masih banyak tarian lainnya.
Setelah kita mempelajari mengenai jenis tari, sekarang kita belajar tentang unsur tari. Yang pertama, unsur utama dalam tari adalah gerak. Yang kedua, kita bahas tentang unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari ada banyak sekali, tapi yang kita bahas di sini sedikit saja. Yang pertama ada tata rias. Tata rias juga merupakan unsur pendukung tari. Nah, apa itu tata rias? Tata rias adalah usaha untuk mempercantik diri, mempercantik karakter wajah sang penari. Nah, misalnya untuk menari tari gambyong. Tari gambyong adalah make up-nya atau olesan yang digambar di wajah itu adalah cantik. Nah, kalau mau menari rahwana, raksasa, karakter yang digambar di wajah atau tata rias yang digunakan menggunakan warna dasar merah biasanya untuk karakter yang antagonis seperti raksasa dan yang lainnya. Untuk karakter-karakter yang lainnya juga menyesuaikan kebutuhan tari. Misalnya untuk laki-laki juga dalam tarian kuda lumping, dalam tarian gagah yang lainnya menggunakan karakter rias gagah seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah unsur tata busana. Apa itu tata busana? Tata busana adalah semua pakaian atau kostum yang dipakai pada saat menari. Misalnya, busana yang dipakai untuk tari merak adalah busana yang seperti burung merak tapi diaransemen supaya sang penari bisa enak untuk menari dan juga dipandang indah seperti itu. Nah, untuk busana misalnya tari kuda lumping. Kuda lumping itu kan terkenal dengan kegagahannya seperti seorang prajurit. Nah, pakaiannya juga biasanya seperti seorang prajurit seperti itu. Unsur yang ketiga adalah properti tari. Nah, apa itu properti? Properti itu adalah alat-alat yang digunakan untuk menari. Misalnya, kalian menari tari payung. Properti yang digunakan adalah payung. Menari tari tani, yang digunakan adalah misalnya cangkul. Untuk tari-tari yang lain, seperti sampur juga merupakan properti. Kuda lumping itu merupakan properti tari kuda lumping juga. Setelah itu, unsur pendukung yang lainnya yang tidak kalah penting dan untuk materi kali ini juga sangat penting, yaitu iringan tari. Apa itu iringan tari? Iringan tari adalah semua musik atau iringan yang digunakan dalam tari. Ada dua jenis iringan tari. Yang pertama adalah iringan tari internal. Yang kedua, iringan tari eksternal. Iringan tari internal adalah iringan tari yang berasal dari diri penari itu sendiri. Contohnya dalam tari saman. Dalam tari saman itu digunakan seperti tepuk tangan, tepuk paha, tepuk bahu, dan juga siulan serta nyanyian. Seperti pada tari kecak juga, kan ada para penari banyak sekali melingkar dan menyuarakan bunyi seperti cak 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 cak. Nah, itu juga merupakan iringan tari internal. Yang kedua, iringan tari eksternal. Berarti iringan tari yang berasal dari luar penari dan berasal dari bunyi-bunyian alat musik. Misalnya gamelan, gamelan Jawa, gamelan Banyumas, gamelan Bali. Lalu ada drum, ada piano atau ada sasando. Semuanya yang berasal dari alat musik itu termasuk iringan tari eksternal. Boleh juga dari tape recorder atau musik-musik MP3 lainnya. Sekarang kita masuk pada materi inti kita pada hari ini, yaitu materi tentang
keunikan gerak tari tradisional. Unik berarti dia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Misalnya, secara umum misalnya tarian dari Jawa Tengah. Tarian dari Jawa Tengah biasanya luwes, lembut, dan memiliki ruh-ruh kerakyatan yang bisa dirasakan oleh penontonnya juga. Tarian dari misalnya Kalimantan Dayak, biasanya tariannya semangat, penuh energi, dan juga ada hentakan-hentakan di kakinya. Sama seperti Papua, biasanya ada hentakan-hentakan kaki dan juga suara yang dibunyikan oleh penari seperti orang yang sedang berburu, sedang perang, seperti itu. Nah, lalu ada keunikan dari daerah Bali. Apa itu? Biasanya keunikannya adalah pada gerakan mata yang melotot dan melirik ke sana ke sini. Itu merupakan keunikan tersendiri dari daerah Bali. Dari Jawa Barat misalnya ada Jaipong. Nah, tari itu dari Jawa Barat memiliki keunikan berupa dia sangat lincah, erotis, semangat, kesederhanaan. Nah, itu biasanya secara umum digambarkan seperti itu. Kita bahas untuk secara khususnya. Tadi sudah bahas tentang tari Jaipong. Tari Jaipong itu memiliki ciri khas yang erotis, semangat, spontanitas, dan sederhana. Jaipong. Tari Gambyong itu biasa dibuka dengan pangkur. Nah, dan juga gerakan-gerakannya yang sangat luas dan juga memiliki energi seperti ruh kerakyatan yang dirasakan juga penontonnya. Ada lagi tari Kancet Papatai atau tari perang. Tari ini menceritakan tentang seorang pahlawan dari Dayak Kenyah berperang melawan musuhnya. Nah, gerakan tari ini adalah menggebu, semangat, menghentak-hentak. Itu keunikannya. Keunikan gerak daerah lain misalnya dari Aceh, tari saman. Tari saman biasanya ditarikan dengan duduk, lebih lama dengan duduk, lalu penarinya bergerak sambil bernyanyi. Sama seperti tari kecak misalnya dari Bali. Dia duduk melingkar dan bergerak sambil menyuarakan bunyi-bunyian. Setelah kita mempelajari tadi mengenai keunikan secara umum dan khusus pada tari tersebut, kita mempelajari tentang keunikan gerak. Keunikan gerak pada tangan misalnya. Daerah Jawa Tengah ada gerak namanya ngiting atau nyekiting. Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nah, gerakan ini digerakkan dengan cara ibu jari bertemu dengan jari tengah, lalu jari yang lain menekuk membentuk bulatan. Seperti ini. Ini ngiting atau nyekiting. Yang kedua ada ngeruji atau ngerayung. Ngeruji atau ngerayung itu ibu jari ditempelkan ke telapak tangan, jari yang lain lurus dan rapat. Ini namanya ngeruji atau ngerayung. Ada lagi daerah dari Banyumas. Banyumas itu caranya tangan, jari telunjuk ditekuk, ibu jari juga, tapi tidak sampai menempel, jadi seperti membentuk huruf C. Itu dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar lebih dalam mengenai keunikan gerak tari tradisional, gerak tari tangan, kepala, kaki dari berbagai macam daerah. Untuk saat ini cukup sekian dan terima kasih. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.